warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lydia Nurgalia, NIM 201125005 dari Prodi PIAUD 2A dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu dengan dosen pembimbing Dendi Febriani SAG FPD. Nah, di dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang motivasi dan pendidikan. Oke, baiklah, saya akan mulai menjelaskan materi yang saya akan bahas. Nah, pertama saya akan membahas pengertian motivasi. Motivasi merupakan faktor terpenting yang selalu perhatian di dalam berbagai usaha yang ditunjukkan untuk mendidik dan mempelajarkan manusia, baik di dalam pendidikan formal, non-formal, ataupun informal. Maka hakikat motivasi merupakan hal yang perlu dipahami oleh pendidik atau pihak-pihak yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia. Motivasi dapat didefinisikan sebagai suatu tenaga yang mendorong, menggerakkan perilaku manusia untuk mencapai tujuan yang akan dicapainya. Faktor motivasi secara umum dan motivasi belajar secara khusus merupakan gejala aktivitas jiwa manusia yang sangat diperlukan oleh manusia dan yang sangat diperlukan oleh peserta, khususnya dalam mempengaruhi kehidupan yang serat dan persaingan. Manusia secara umum dan peserta didik secara khusus yang memiliki kinerja, produktivitas, kreativitas, dan inovasi yang rendah. Akibatnya mereka akan tertinggal jauh dari teman atau manusia lainnya yang memiliki motivasi yang tinggi dalam menjalani kehidupannya. Guru dan peserta didik sebagai bagian dari manusia pada umumnya harus memiliki motivasi yang tinggi dalam mengajar bagi guru dan dalam belajar bagi peserta didik. Guru yang memiliki motivasi mengajar yang tinggi ditandai dari beberapa karakteristik perilaku, yaitu rajin mengajar di kelas, bergairah dalam mengajar, aktivitas kreatif, dan melakukan pembaruan dalam bidang pendidikan di kelas. Perilaku produktif yang inovatif dalam mengajarkan dan beretos kerja tinggi sehingga tidak mengenal lelah dalam mengajar dan mudah putus asa jika menemukan kesulitan dalam melakukan karirnya sebagai pengajar dan pendidik peserta. Mencapai tujuan sangat mendesak. Menurut Dolen, motivasi ialah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Dari pengertian motivasi oleh Dolen, maka motivasi mengandung 3 elemen penting, yaitu 1. Motivasi itu mengawali terjadinya perubahan energi pada setiap diri individu manusia. 2. Motivasi ditandai dengan munculnya peranan efektif seseorang. Dan ketiga, motivasi akan dirangsang adanya tujuan. Nah, jenis-jenis motivasi, motif atau motivasi yang memiliki individu dibagi atas beberapa jenis, yaitu jika ditinjau dari sumber motif, maka motif latifikasinya ada 2 jenis, yaitu motif yang sifatnya bawaan atau kebutuhan organik, yaitu motif-motif yang disyaratkan secara biologis, misalnya dorongan untuk makan, minum, dan berbagai kegiatan lainnya yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam mempertahankan hidup individu. Motif yang sifatnya dipelajari, misalnya dorongan untuk mempelajari materi pelajaran tertentu dan dorongan untuk mengejar sesuatu kedudukan. Jika ditinjau dari sisi relevansi motif dengan tujuan tingkah laku, maka motif dibedakan atas 2 jenis, yaitu 1. Motif ekstrinsik ialah motif yang berfungsi karena ada rangsangan dari luar individu. 2. Motif intrinsik ialah motif yang berfungsi tanpa membutuhkan rangsangan dari luar.
Fungsi motivasi dalam belajar. 1. Mendorong manusia untuk berbuat. Jadi, sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. 2. Menentu arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. 3. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan yang harus dikerjakan dengan seragi guna mencapai tujuan dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat bagi tujuan tersebut. 4. Selain itu, motivasi juga berfungsi sebagai pendorong usaha pencapaian prestasi. Unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi belajar. 1. Cita-cita atau aspirasi siswa. 2. Kemampuan siswa. 3. Kondisi siswa. 4. Kondisi lingkungan siswa. 5. Unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. 6. Upaya guru dalam mempelajarkan siswa. Prinsip belajar. 1. Kebersamaan. Prinsip. 3. Modeling. 4. Komunitas terbuka. 5. Novelty yang masih banyak lagi. Teori-teori tentang motivasi. 1. Teori heuristik. 2. Belajar ataupun 3. Belajar dari internet. 4. Pergaulan dengan orang-orang optimis dan selalu berpikir positif. 5. Cari motivator. Nah, mungkin itulah yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan di dalam video ini. Kalau ada salah dalam penyampaian video, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.